Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Penggunaan cultural and religious resources dalam konseling, tetapi karena waktunya terbatas, saya hanya akan memanfaatkan waktu ini untuk membicarakan topik penggunaan religious resources dalam konseling. Kenapa harus ada budaya dan religius? Karena Pak Afif mengantar kita kepada secara teoritis, kemudian biasanya saya melengkapinya secara praktis. Bagaimana menggunakan resources kultur, sumber daya kultur lokal untuk proses konseling pastoral. Tapi sekali lagi waktu kita terbatas. Ya. Alokasi waktu saya kira seperti biasanya, tidak perlu saya baca ulang, ya. Jadi kita akan melihat tujuan umum kita, teman-teman semua yang hadir, yang mengikuti kuliah ini, paling tidak memahami tempat dan peran religious resources dalam konseling. Karena religious resources bisa dipakai untuk renungan pribadi, bisa dipakai untuk liturgi, bisa dipakai untuk upacara-upacara yang lain dan sebagainya kan. Nah, tentu religious resource itu nanti akan kita pakai dalam proses konseling, bagaimana tempatnya dan perannya, ya. Apakah memiliki tempat yang sentral atau tidak, saya kira kita akan bicarakan bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita mampu memakai religious resources secara bijaksana dalam proses, secara arif dan bijaksana dalam proses konseling. Ya, ingat tadi religious resources, yang saya maksud religious resources itu adalah alat-alat keimanan kita seperti doa, Alkitab, nyanyian, ibadah. Kalau kita terbiasa dengan ziarah, apakah ziarah juga bisa dipakai dalam proses konseling? Membaca Alkitab secara pribadi misalnya, apakah bisa, dan sebagainya. Juga yang sakramental, ya. Kalau di lingkungan komunitas Katolik kita mengenal 7 sakramental, tindakan sakramental. Sedang di lingkungan Protestan hanya 2, perjamuan kudus atau ekaristi dan atau Holy Communion dan baptis, dan di Katolik ada 5. Ya, di sana sini nanti akan kita singgung sedikit. Tadi sudah saya kemukakan, mohon maaf kalau mungkin kadang-kadang saya dianggap sebagai menurunkan nilai value dari religious resources. Jadi menurut saya, pengalaman saya selama ini, religious resources dapat kita pakai, tetapi sebagai sarana, sebagai teknik dalam pendampingan dan konseling. Jadi saya mohon maaf kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya merendahkan value dari religious resources itu. Ya, ingat, ini kita bukan dalam ibadah, kita bukan dalam upacara tertentu, tapi dalam konseling. Itu yang perlu kita pegang. Sehingga kalau boleh saya katakan sebagai sebuah sarana, bisa juga seperti sarana yang lain kita pakai sebagai sebuah teknik. Nah, ketika kita bicara mengenai teknik, kemudian tentu harus dikaitkan dengan pendekatan. Ya, kalau kita menggunakan doa misalnya, itu kita masukkan ke dalam kolom, dalam rumpun pendekatan yang mana? Ya, kita ingat ada psikoanalisis, client center atau Rogerian, eksistensial, gesal dan sebagainya. Nanti di sana sini sedikit akan kita bahas, ya. Teman-teman semua tentu bisa membaca dari, kalau tidak salah, dalam buku saya yang baru, paket kuliah buku wajib kita adalah di bab penggunaan sarana keagamaan, di bab 9. Jadi silakan, sebagian pemikiran-pemikiran yang saya tuangkan di
di bab ini, di bab 9, buku konseling pastoral di era milenial, dan sebagian lain tentu dari sumber lain, dan juga saya mengalami perkembangan, pergumulan, mengubah, dan sebagainya. Jadi itulah proses. Kalau ada hal-hal yang tidak ada di dalam buku, saya pikir itu bisa dipahami. Teman-teman semua, secara khusus kita akan melihat peran konselor berbeda dengan peran pengunjung dalam perkunjungan sosial dan gerejawi. Ya, ini penting, perlu dilihat, karena ketika saya melakukan perkunjungan gerejawi yang biasa disebut dengan perkunjungan pastoral, mungkin saya juga berdoa. Tapi itu dalam rangka perkunjungan gerejawi, perkunjungan sosial. Ya. Kadang-kadang juga saya mengunjungi orang yang sakit, orang Muslim, dia sungguh-sungguh minta saya untuk mendoakan. Mungkin karena saya pendeta, tapi saya juga cerita bahwa keahlian saya mendampingi orang yang mengalami kedukaan dan sebagainya. Ya kadang-kadang mereka minta saya mendoakannya. Ya meskipun dia adalah orang Muslim. Ya, dan itu bedanya di mana di situ. Ya. Kemudian kita belajar menyadari tempat dan mampu memakai doa, memakai Alkitab, memakai musik, nyanyian secara tepat dalam konseling. Ya. Yang jauh lebih penting lagi, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara mengenai pendekatan eksistensial, ya, akhir dari semua proses konseling, kita harus menolong konseli yang kita tangani, yang kita tolong, yang kita bantu, menemukan makna dari penderitaan. Ya, contohnya saya mungkin mengalami depresi, misalnya saya mengalami depresi berbulan-bulan, ya, saya mengalami depresi, menutup diri di rumah, tidak keluar rumah. Saya merasa misalnya putus asa. Mungkin dalam pikiran saya ini orang yang tidak berguna. Saya lebih baik meninggal, saya lebih baik mati. Makanya saya mau bunuh diri. Ya kan? Teman-teman, sebagai seorang konselor yang menolong saya, yang mengalami depresi itu, depresinya sudah selesai. Nah, tentu tidak cukup sebagai seorang konselor pastoral atau konselor psikospiritual. Teman-teman dengan pendekatan eksistensial harus menolong saya, makna penderitaan tadi apa sih? Penderitaan yang saya alami itu apa? Ya. Teman-teman tentu tidak harus berkhotbah, menjelaskan ini, menjelaskan itu, tapi misalnya cukup bertanya di akhir sesi konseling ke-6, ke-7, ke-8, mungkin teman-teman bisa bertanya kepada saya, Pak Toto, sesudah Bapak mengalami depresi yang luar biasa ini, yang sangat dalam ini, menurut Pak Toto apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan untuk mengalami penderitaan? Kan begitu ya. Nah, ini contoh ya. Sesudah saya memahami makna dari penderitaan itu, kemudian tujuan hidup saya apa sih? Itu satu langkah, kemudian langkah berikutnya. Dan itu semua bisa dikembangkan untuk menolong orang yang mengalami itu, yang menemukan bukan kita. Makanya kita tidak berkhotbah di situ, karena yang menemukan saya. Ya, agenda makna kehendak Tuhan itu saya, bukan agenda Bapak Ibu semua sebagai penolong kan itu. Kadang-kadang kan kita kalau berkhotbah kan beda, yang menemukan kita, yang memberi arti kita. Sementara ketika konseling yang menemukan arti penderitaan itu adalah orang itu sendiri. Itu saya pikir harus kita pahami. Kemudian juga tujuan hidup yang
yang akan saya jalani adalah yang saya temukan. Itu ya. Nah, Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah kita sendiri sebagai konselor juga mampu memakai religious resources untuk refleksi kita. Sebagai contoh, dalam pengalaman saya meskipun belajar bertahun-tahun, saya tetap harus berpikir bahwa kemampuan saya untuk menolong orang lain terbatas. Dan itulah perlunya rujukan. Saya mempunyai keterbatasan tertentu. Perjalanan profesional saya selain identitas personal saya, tadi pagi saya bersyukur ini baru hari pertama saya jalan kaki bisa merasa bebas. Ketika bulan puasa dan lebaran hari pertama, kedua, keempat, kelima, saya selalu menelusuri jalan-jalan kecil di kampung yang tidak ada petasan. Karena saya takut petasan ya, saya tidak akan tinggal di pinggir kampung. Tapi kadang-kadang teman-teman main petasan itu memang sengaja dilemparkan orang yang lewat ya kan gitu. Jadi saya itu ya, dan itu berarti kalau masuk kampung-kampung kecil lucu sekali. Ketika puasa kan orang masih tidur ketika saya jalan kaki habis subuh mungkin tidur atau jalan-jalan. Mereka jalan-jalan ke jalan-jalan besar yang banyak mercon itu. Saya masuk jalan-jalan kecil. Baru tadi pagi ya saya jalan kaki dan mulai lagi menyapa semua orang yang saya sapa. Semua orang yang saya jumpai di jalan, entah bapak-bapak yang di sawah, yang di apa, ketika dia berhadapan dengan saya sapa, entah pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu bagian dari pengalaman saya selama ini. Saya pindah dari satu tempat ke tempat lain karena tugas. Saya pindah dari satu gereja ke gereja lain bukan karena alirannya itu, tapi karena kan saya harus pindah-pindah. Ya. 20 tahun terakhir saya bukan pendeta jemaat, jadi saya warga biasa. Ya. Dan itu stres, Bapak Ibu semua. Saya ibadah di gereja yang bukan gereja saya itu stres. Ya. Kadang-kadang saya tahan di situ mau pulang aja, tidak ada orang menyapa. Padahal kan saya orang besar ya kan gitu bilangnya. Saya orang besar. Saya tokoh. Tapi kenapa ketika masuk gereja tidak ada yang menyapa? Ya. Tidak ada yang menyapa. Orang nyalami saya sambil lihat yang dia kenal dan sebagainya. Itu saya merasa di left out itu ya. Itu stressful, Bapak Ibu semua. Dan dari situlah saya belajar bahwa menyapa orang lain itu sangat berharga. Bukan untuk saya, tapi juga untuk orang, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang itu yang saya sapa, ya. Itu kalau di Australia, di Amerika itu kalau saya ketemu orang, hai, dia pasti bilang hai. Di sini belum tentu. Bahkan orang yang di depan saya sapa dengan baik, dia belum tentu menjawab. Tapi kadang-kadang saya pikir apa dia tuli, ya kan gitu ya. Nah, padahal dia berhadapan dengan saya, tidak apa-apa. Tapi saya merasa sebagai orang asing yang selalu berdinas atau bertugas melayani di satu tempat lain, menyapa bagi saya sangat penting. Itu eksistensi kepribadian saya. Nah, itu juga pertumbuhan, ya. Apakah itu saya lakukan setiap kali? Tidak. Bapak Ibu semua, baru sesudah 4 tahun ini saya menemukan itu. Oh, ternyata Tuhan menyapa ya. Berarti saya juga harus menyapa orang asing yang tidak saya kenal. Apakah orang itu menjawab sapaan atau tidak. Dan itu kan pertumbuhan personal saya, pertumbuhan identitas personal saya. Ya, keramahan. Ya. Orang Jawa terkenal paling ramah, tapi kenyataannya tidak. Ya, jadi itu saya coba membangkitkan kembali kejawaan saya, katanya orang ramah. Orang kampung saya paling ramah katanya begitu. Tapi kenyataan tidak. Ya, mungkin di kampung iya, tapi di kota besar tidak. Dan itu sapaan saya temukan, sapaan itu baru 3-4 tahun terakhir. Saya perlu menyapa. Dan ternyata itu mengikuti teman saya seorang Romo yang sudah meninggal. Siapapun juga itu disapa. Dia naik sepeda keliling kota Jogja,
disapa. Bahkan dia masuk di rumah sakit PKO Muhammadiyah, tidak ada orang melarang menyapa di situ. Orang pegawai, selamat pagi, disalamin zaman dulu ya. Saya kira tidak ada romo yang meneruskan karya dia. Apalagi di rumah sakit Katolik, Bethesda, Kristen pasti semua disapa oleh dia. Ya, naik sepeda kemana-mana. Ya. Di sini penting ya. Gitu. Penting dia bukan hanya mewartakan Injil, tapi menurut saya itu adalah melakukan Injil. Dan saya kira itu akar harus berasal dari religious resources kita. Ini mohon maaf gambar saya jelek-jelek ya. Jadi kita akan membicarakan peran religious resources dalam caring and counseling. Ingat Bapak Ibu semua, pendampingan dan counseling. Kemudian prinsip penggunaan religious resources, prinsip-prinsipnya kita akan pelajari. Kemudian pedoman praktis penggunaan religious resources. Yang sudah ini saya singgung. Jadi tadi sedikit sudah saya singgung sebenarnya secara tidak langsung. Nah, ketika kita bicara mengenai penggunaan atau tempat dan peran religious resources, itu sebenarnya sederhana. Di titik awal merupakan partner saya Romo Norbert Halsema yang sudah pulang ke Belanda dan meninggal di sana, yang bertahun-tahun sejak tahun 88 menjadi partner saya, itu dia bilang mengobarkan, ya. Jadi kalau motor itu menyalakan mesin itu, ignition itu ya, itu menyalakan. Di awal menjadi dasar dari gerak kita menolong orang lain, atau saya sebut dengan memedulikan dengan caring. Nanti ada 7 prinsip yang harus kita perhatikan di situ. Sesudah kita didorong, dikobarkan oleh religious resources kita, secara operasional di tengah apa yang harus kita lakukan? Itu intervensi kan? Itu kalau ignisi, inspirasi kan di jiwa kita. Nah, di operasional ketika kita melakukan pendampingan di tengah apa yang harus kita lakukan? Tadi saya kemukakan bagaimana menggunakan doa, bagaimana menggunakan Alkitab, bagaimana menggunakan nyanyian, bagaimana menggunakan ziarah, bagaimana menggunakan ibadah misalnya, bagaimana menggunakan retret, bagaimana menggunakan renungan, bagaimana menggunakan khotbah. Ya, sayang waktunya karena terbatas kita tidak bisa membahas semua hal itu. Tadi yang saya tekankan adalah refleksi akhir. Ya kan, di tujuan khusus nomor 6 dan 7 tadi kalau saya kemukakan di situ. Nanti akan kita lihat ada 4 prinsip. Jadi saya akan bicara mengenai prinsip-prinsip. Saya sambung aja. Ya. Jadi sudah saya singgung. Ada 7 prinsip yang mengobarkan kita. Di sana-sini sudah kita bahas, ya kita diskusikan. Ada tugas berkaitan dengan itu, tidak perlu saya panjang lebarkan tentu nanti. Tapi ada 7 prinsip operasional yang harus kita ingat, harus kita pegang ketika kita melakukan konseling dan sedang menggunakan religious resources kita. Tadi sudah saya kemukakan juga ada 4 prinsip refleksi. Ya, semua akan kita bahas. Ya. Ini sudah dibahas di awal kuliah kita. Jadi prinsipnya adalah caring. Dan kita diberi alat yang lengkap. Alat yang kita pakai bukan hanya secara fisik. Mata kita,
hidung kita, mulut kita, tangan kita, ya. Ingat, konseling kita bukan hanya mulut. Berbeda dengan khotbah, ya, itu. Sekarang pun khotbah itu ada yang pakai slide katanya, tapi masih dapat banyak kritik, pakai film. Khotbah kok pakai film, biasanya kan pakai suara pendeta katanya kan gitu ya. Tetapi ingat, ketika kita konseling, alat kita bukan mulut saja, tapi telinga, hati, pikiran, mata untuk mengamati, mulut untuk menanggapi, tangan kita juga bisa untuk menanggapi, menyalami orang, dan sebagainya. Jadi alat kita lengkap. Kadang saya ditanya, apakah orang yang mengalami komatus di ICCC, kalau C-nya banyak mungkin ya, U-nya itu I-nya 1, U-nya 1, tapi C-nya 5 mungkin ya. Apakah bisa? Yes, bisa. Ingat, wah orang itu nggak bisa komunikasi. Aha, depresi kan nggak komunikasi. Apakah kita bisa melakukan konseling? Yes, bisa. Karena alat konseling kita terutama bukan di sini, ya. Karena apa? Prinsip kita adalah caring. Jadi bukan murni konseling, tetapi ingat, salah satu yang mengobarkan jiwa kita adalah Tuhan Sang Pencipta adalah caring, dan kita peduli. Ya, saya beri contoh sederhana. Ketika saya jalan kaki, mungkin sedang makan. Saya jujur tidak pernah makan waktu jalan kaki pagi ya. Tetapi mungkin saya jalan kaki atau saya sedang apa? Ya saya dada. Ya. Hai, halo, selamat pagi Bapak. Nah ini kan karena mungkin dia jauh. Saya tidak pakai apa-apa, tapi saya sekedar dada. Ya, karena dia cepat naik sepedanya. Jadi saya dada. Menggunakan tangan. Jadi kepedulian kita bisa wujudkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. COVID pun kita bisa, situasi COVID pun pertama-tama banyak pendeta yang mengalami kebingungan. Kebingungan bagaimana melakukan konseling. Karena unsur utamanya katanya tatap muka. Kalau nggak tatap muka itu nggak marem. Ya jadi pada nggak marem, nggak melakukan apa-apa, kan malah keliru. Sementara sebenarnya ada alat lain. Alat fisik lain yang mewakili kita. Misalnya menulis surat, ya, misalnya menulis catatan, dikirimkan lewat pos, lewat sesuatu yang lain, misalnya bisa, ya, lewat WA. Nanti akan kita. Nah, yang mengobarkan kita adalah community caring secara budaya. Gereja, masyarakat umum, yang mungkin yang disebut orang yang tidak percaya, yang kafir, pasti memiliki adat istiadat, aturan, tindakan, ucapan. Mengekspresikan secara sosial, kultural, untuk orang yang sedang mengalami penderitaan. Caring. Bapak Ibu semua, kita konselor bagian dari masyarakat caring. Apapun agama kita, apapun tarekat kita, apapun komunitas kita, apapun aliran kita, apapun mungkin bahkan ketika kita tidak menjadi Kristen lagi. Ingat Bapak Ibu semua, maaf ya saya sebut, mungkin saya beri contoh yang ekstrim. Bapak Ibu meninggalkan gereja dan tidak punya agama, masuk orang Islam. Ingat, caring yang Anda terima dari Tuhan tidak pernah dihapus. Jadi ketika Anda berubah menjadi orang Islam, jangan ngawur hidupnya. Peduli juga masih ada. Karena itu adalah bekas-bekas kaki Tuhan yang ada di situ. Dan saya ingin ucapkan juga Bapak Ibu semua, baptis tidak pernah dicabut. Meskipun Bapak Ibu jadi orang ateis, orang Islam, saya bilang yang ekstrim ya. Tetapi baptis tidak pernah dicabut. Sejauh yang saya lihat, tidak pernah ada gereja yang mencabut lagi yang sudah diberikan baptisan itu. Tidak pernah. Berarti apapun saya, seperti Karen Armstrong gitu ya, seorang suster, seorang perawat, meninggalkan gereja Katolik menjadi orang ateis, caringnya masih ada.
Kalau Bapak Ibu membaca buku-bukunya, luar biasa bagaimana dia memperhatikan orang lain, meskipun dia tidak jadi suster Katolik lagi, tidak menjadi orang beragama lagi. Dan ini tugas kita mengobarkan di situ. Ya. Bukan memusuhi yang berbeda dengan kita, tapi mengobarkan caring yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak pernah dicabut oleh Tuhan, untuk dikobarkan lagi, menjadi bersama-sama memperhatikan komunitas kita. Ya. Dan saya pikir ini yang penting perlu kita pahami. Mohon maaf kalau tadi saya memberi contoh ekstrim, ya. Jadi sekali lagi, baptis tidak pernah dicabut, meskipun dia jadi orang ateis, meskipun jadi orang beragama lain, dan roh caring tidak pernah dicabut. Karena itu pemberian Tuhan kepada individu, kepada pasangan, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Intervensi, Bapak Ibu semua. Prinsip yang ketiga adalah intervensi. Karena hakikat caringnya, Tuhan Allah melakukan intervensi atau tindakan dengan berbagai-bagai cara. Melalui kita, bisa juga melalui orang lain. Ya, ketika ada krisis, Tuhan melakukan intervensi. Intervensi Tuhan yang paling sempurna adalah ketika Yesus datang, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itu intervensi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ini sudah saya kemukakan, tidak perlu saya bahas lagi. Saya memindahkan fungsi penggembalaan kita, karena tidak semua kita gembala sebagai pemimpin jemaat. Kita kembali ke Yohanes 1 dan Yohanes 3. Basic pemikiran saya, Allah caring, bukan Allah gembala. Ya, karena apa? Mazmur 23 itu ternyata bunyinya bukan gembala, bahasa aslinya adalah teman seperjalanan. Ya. Yang daging, invisible, menjadi caring. Yesus adalah teladan caring yang paling sempurna. Memperhatikan orang lain. Nah, itu berarti kita berpartisipasi dalam karya Tuhan untuk caring tadi. Salah itu artinya sasaran layanan, siapapun juga yang menjadi sasaran layanan kita. Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan konseling sesungguhnya, ini ada sedikit saya gunakan gambar, ya. Basis dasar relasi sebenarnya adalah salah sasaran layanan kita dengan Tuhan Allah. Kita ini tambahan. Konselor dengan Tuhan Allah juga. Bukan hanya orang yang kita dampingi dengan Tuhan Allah, tetapi juga kita. Dan baru konselor dengan itu. Nah, kita yakin betul bahwa yang melakukan konseling itu Tuhan Allah. Tapi dalam praktek, kadang-kadang kita tidak membiarkan Tuhan berbicara. Coba aja, secara konvensional. Ketika kita mendampingi, kita mengeluarkan khotbah kita, renungan kita, doa kita, ayat kita. Kapan Tuhan mau berbicara? Karena kita merampas. Kita bilang Roh Kudus berbicara. Tetapi kapan? Kita pernah membiarkan nggak Roh Kudus berbicara dengan orang itu? Misalnya dengan silenzio. Dengan saat teduh, dengan tenang. Ya. Oh, nanti sudah khotbah ini, renungan itu, kita pulang, doa. Tapi sebenarnya kita sedang tidak membiarkan Tuhan untuk berbicara kepada sasaran layanan kita. Makanya tadi saya katakan betapa pentingnya silensium. Kalau kita kaitkan dengan doa, doa tidak selalu diucapkan oleh kita. Doa bisa juga, mari Ibu, Bapak, tenang ya. Coba Bapak Ibu pikirkanlah. Bapak tanya kepada Tuhan, apa sih yang menjadi maksud Tuhan dalam penderitaan ini? Saya tungguin beberapa saat, Bapak Ibu, kepada konseling kita. Ya, pernah enggak kita lakukan itu? Saya kira di sini, ya, saya betul-betul concern tentang ini karena apa? Ketika saya di jemaat, selalu berkhotbah, kunjungan saya juga sama juga.
ya. Karena dulu dosen saya mengajari saya, Bapak Ibu semua, penggembalaan adalah memindahkan mimbar ke rumah pribadi-pribadi. Penggembalaan poimenika adalah memindahkan pelayanan firman ke dalam kehidupan pribadi-pribadi. Nah, karena pelayanan firman, kita lupa seolah-olah pelayanan firman itu pasti dengan pewartaan, dengan khotbah, dengan homili. Lupa bahwa ketika kita mengunjungi orang itu, kita juga melakukan bukan hanya mewartakan Injil, tapi melakukan Injil. Di situ. Biarkan Tuhan berbicara ketika kita melakukan konseling. Jangan kita serobot, Tuhan dengan nasihat ini, nasihat itu, nasihat ini, nasihat itu, ya. Sibuk, ya kalau ada orang bercerai, sibuk mencari di KUA, mencari di catatan sipil gitu kan. Apa betul orang ini sudah bercerai, apa betul orang ini sudah menikah lagi, kita sibuk. Tapi tidak membiarkan orang itu yang kita dampingi berbicara sendiri. Atau paling tidak, kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berdialog, berrelasi dengan orang itu atau sebaliknya. Saya kira ini peringatan yang perlu kita perhatikan di dalam proses konseling kita. Karena kita partisipasi. Ya, kalau kita percaya bahwa konselor yang agung adalah Tuhan, bukan kita. Kita ambil bagian di dalam kerja Tuhan. Oleh sebab itu kadang-kadang Tuhan dibiarkan untuk melakukan konseling pada orang itu. Misalnya tadi saya katakan dengan silensio. Ya. Misalnya dengan membiarkan orang itu sendiri punya waktu berbicara dengan Tuhannya. Ini saya kira sudah saya kemukakan, tidak perlu saya ulang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tekankan di sini, pada awalnya adalah caring. Sekali lagi saya ingin kemukakan bahwa konselor bukan pengkhotbah, konselor bukan pewarta Injil, konselor bukan pengajar dogmatik, konselor bukan lektor, pembaca Alkitab, konselor bukan liturgos, konselor bukan penasehat, konselor bukan penghibur, maka hindari kata menghibur. Konselor bukan penguat, maka hindari kata penguatan. Konselor bukan pemimpin, maka hindari kata pastor dan sejenisnya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi kita kembali ke Mazmur 23 dan ke Injil Lukas 24, konselor adalah teman, pendamping, teman seperjalanan yang memedulikan orang yang perlu dipedulikan. Tadi saya sudah kemukakan, konselor adalah pelaku Injil. Dengan menemani orang itu naik turunnya kehidupan, seluruh dinamika kita temani, itu berarti kita melakukan Injil. Ya, mohon maaf yang pakai toga, ya itu saya kasih tanda panah. Nah itu Yesus menemani seseorang melakukan perjalanan jauh. Seperti Yesus menemani dua muridnya yang melakukan perjalanan ke desa Emmaus. Ya, itu 7 prinsip pengobar kita. Dan itu berarti bahwa seorang konselor memiliki peran, memiliki posisi yang sangat mulia, ambil bagian dalam karya Tuhan dengan bersama-sama orang menjadi teman seperjalanan. Sekarang prinsip yang ke-8, itu berarti prinsip pertama secara operasional. Tadi sudah saya kemukakan juga, inkarnasi diri, hadir secara penuh, termasuk menggunakan sarana budaya, kalau memungkinkan, termasuk juga sarana teknologi yang kita alami sekarang. Ya, bisa dengan
WA call, tapi sungguh-sungguh juga kita betul-betul hadir, ya. Kita sedang tidak sibuk menunggu telepon lain, kita tidak sibuk dengan pikiran kita sendiri, meskipun kita video call, tapi kita betul-betul fokus pada orang yang kita dampingi. Mungkin kita menulis pesan, get well soon, kemudian dititipkan siapa di kamar isolasi, petugas itu disampaikan ke dia. Ya. Salah satu prinsip, meskipun saya tidak menggunakan Yohanes 10 lagi, tapi seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kalau kita kaitkan dengan menggunakan religious resources, ya, kita harus di situ, ya kan, menjadi bagian dari ekspresi di situ. Ya. Jadi jangan mengirim video yang kelihatannya bagus, khotbahnya siapa, dikirim kepada orang sakit, dikirim pada orang yang menderita, mungkin itu nggak cocok. Ya. Kalau Anda bisa menggambar, lebih baik menggambar sendiri. Kalau Anda bisa menulis, lebih baik menulis sendiri. Jangan mengirim, meneruskan flyer kepada orang yang sakit. Flyer itu untuk orang lain, dan itu tidak cocok. Karena tidak cocok dengan itu. Penderitaan orang yang sedang mengalami penderitaan sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu semua, tadi kembali, Yesus mengenal domba-dombanya. Mengenal bukan hanya soal nama, tapi penting juga menyebut nama. Tetapi bisa juga mengenal ayat favorit orang yang kita dampingi. Punya enggak? Nah, dan itu tugas kita sebenarnya. Ya. Sebagai sebuah pegangan hidup. Alih-alih instead of menggunakan ayat favorit kita yang sudah kita baca berulang-ulang, ya. Saya mengenal seorang pendeta yang adik kelas saya, ya, setiap kali saya ikut acara ini, acara itu, selalu ayat yang lain mampirnya ke situ lagi. Itu mungkin favorit pikiran dia. Soal ini, soal itu. Nanti ayat Kejadian, Keluaran, Matius, Filipi, mampirnya ke situ lagi. Karena apa? Karena fokusnya pada diri sendiri, bukan pada ayat favorit yang dimiliki oleh warga itu. Jadi Bapak Ibu semua, dalam komputer jemaat mestinya data itu jangan hanya soal ini anaknya berapa, tetapi ayat favoritnya, nyanyiannya, favoritnya. Sehingga ketika kita mendampingi orang itu, gunakanlah ayat favoritnya, bukan ayat favorit kita. Bukan ayat yang kita siapkan, bukan teks yang kita siapkan. Bukan renungan, kalau berkhotbah bukan renungan kita, tapi khotbah orang itu. Ya. Nah, kalau dia nggak hafal ayat Alkitab, tapi mungkin ingat kata apa, ya tugas kita mencari ayat yang tepat di situ, kan? Saya kira di sini sekali lagi, ya, mengirim ayat jangan asal ayat, tetapi dipaskan kepada kebutuhan orang itu. Ya. Dengan sarana teknologi sekarang, ya, saya setiap hari menerima flyer dari orang, tapi sama sekali tidak menyentuh saya. Ya, saya lebih suka sekali lagi daripada dikirimi flyer terusan entah dari mana, sudah diteruskan berulang-ulang katanya. Saya lebih suka kalau ketika pagi disapa, Pak Toto, selamat pagi. Bapak sudah jalan-jalan belum hari ini? Doa pagi Bapak apa sih sekarang ini? Nah, itu. Saya akan jawab dengan persis. Ya. Ini saya kira ini penting, perlu kita pahami sebagai dasar langkah kita pertama. Ya. Kalau kita membaca surat Paulus itu katanya surat-surat pastoral. Ya. Saya kira juga kita bisa menggunakan surat pastoral pendek, menyentuh orang itu, menyebut nama orang itu. Kalau sekarang tidak bisa, kita kirimkan lewat WA. Kita kirimkan lewat kurir, atau mungkin kita mengirim bunga,
kita mengirim kata-kata kutipan yang bagus, ya, tapi yang cocok dengan kebutuhan orang itu. Jadi sudah saya kemukakan, saya pikir tidak perlu saya ulang lagi. Mohon maaf kalau banyak orang menuduh saya merendahkan makna religious resources karena itu sebagai alat, sebagai sarana. Ya, Anda bisa bisa setuju dengan saya, bisa juga tidak apa-apa. Ya, tetapi inilah yang saya temukan selama puluhan tahun saya melakukan konseling. Apalagi kalau kita tentu melakukan konseling bukan untuk orang Kristen saja, ya. Alat agama adalah teknik. Tetapi teknik bukan sembarang teknik. Teknik yang memiliki nilai yang mulia karena berkaitan dengan spiritualitas kita. Langsung atau tidak langsung, alat-alat keagamaan, religious resources, berkaitan langsung dengan itu. Apapun agama kita pasti. Bahkan juga pengalaman saya, orang yang ateis pun pasti punya sarana-sarana keagamaan yang dia kembangkan sendiri dan dia ciptakan sendiri. Sama seperti seorang dokter, spetnya, alat suntiknya itu kan nggak bisa disuntikkan untuk semua orang sembarang. Itu alat yang mulia, ya, sehingga dia harus menggunakan spetnya, suntiknya itu secara bertanggung jawab dan secara profesional, menghargai itu sebagai alat. Nggak bisa dia coblos sana, coblos sini, tidak ada alasan yang kuat langsung suntik. Kalau zaman dulu kan semua orang yang sakit disuntik, kalau zaman sekarang kan enggak. Ya, semua mungkin kalau cukup dengan obat. Ya, kalau perlu suntik, kalau perlu operasi. Misalnya gitu, ya. Nah, itu secara operasional seperti suntik bagi seorang dokter, sarana keagamaan juga harus dilakukan dengan alasan yang tepat. Kalau Anda menggunakan ayat, harus punya alasan yang valid, yang sah. Seperti seorang dokter tadi, harus profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda berdoa, Anda menggunakan ayat, Anda menggunakan nyanyian, Anda melayankan homili khotbah, bisa. Anda melakukan ibadah, bisa. Tapi semua harus dengan alasan yang tepat. Bukan untuk alasan Anda, tetapi tepat pada konteks pergumulan orang yang kita layani. Tentu kalau mau kita ini harus cocok dengan anamnesis dan diagnosis, ya kan? Apakah secara diagnosis memang orang itu memerlukan doa? Ya kan itu. Saya kira tadi, sehingga alat-alat keagamaan kita juga harus kita gunakan secara profesional dan bertanggung jawab, seperti seorang dokter menggunakan alat suntiknya. Tafsiran saya bisa salah, ya. Ketika Tuhan menemani dua orang muridnya ke Emmaus, ya kan? Awalnya Tuhan Yesus di tengah jalan kan juga berkhotbah. Wah, ini semangat, Yesus menciptakan nabi ini, nabi itu. Tapi murid-muridnya yang sedang mengalami kedukaan nggak mendengarkan itu semua, nggak paham itu cerita Tuhan Yesus. Menarik loh, ya. Kemudian Tuhan Yesus diam, ya kan? Oh, begitu Tuhan Yesus kan dikatakan berkobar-kobar waktu itu. Tapi ini pikirannya, hatinya sedang ditutupi kedukaannya sehingga murid-muridnya nggak nangkap. Ya. Sesudah itu Yesus diam, ya, khotbahnya diam dan menemani terus. Begitu sampai di rumah itu baru Yesus memberkati makanan itu dan Yesus pura-pura mau jalan
masuk rumah memberi. Ah, itu dia. Oh, ternyata itu Tuhan ya. Tadi Yesus berkobar-kobar khotbahnya, ya kan? Tetapi murid-murid nggak nangkap. Jadi kapan kita berkhotbah, kapan kita bercerita, ada waktunya. Jadi apapun yang kita gunakan harus sesuai dengan dinamikanya, dinamika proses perjumpaan, tidak ujuk-ujuk. Ya. Dan itu berarti sebenarnya misalnya di lingkungan Katolik orang yang diberi sakramen orang sakit atau yang dulu disebut dengan minyak suci itu ya harus proses, jangan banyak romo yang mungkin datang tidak ngomong-ngomong dulu, tidak tanya dulu, langsung karena sibuk langsung memberikan sakramen itu. Nah, tentu orang awam, prodiakon misalnya atau pengurus paroki misalnya yang melakukan itu atau katekis yang punya tugas harus melakukan pendampingan dulu sehingga betul ya. Sehingga betul memang si orang ini membutuhkan minyak suci, anointing the sick ya. Ini kadang-kadang kan tidak ada percakapan dulu, mohon maaf ya. Saya kira juga karena begitu didorong oleh melakukan pertolongan seperti yang dalam diagnosa penasehatan, kita doa saja, kita minta doa ini, doa itu. Tapi itu doa tidak melalui proses perjumpaan yang sejati. Itu tadi sudah saya kemukakan. Saya kira prinsip yang terakhir dari prinsip operasional ya. Posisi KO adalah sebagai teman seperjalanan, kita sedang tidak berkhotbah, kita sedang tidak menjadi pengajar, kita sedang tidak menjadi penasihat, tetapi teman seperjalanan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah demi kepentingan konseling untuk menyelesaikan masalahnya atau kalau tidak selesai untuk menerima kondisinya yang sekarang sedang dialami. Saya kira di situ. Tadi sudah saya kemukakan juga pada akhirnya religious resources dapat dipakai untuk menemukan makna krisis. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya dengan contoh saya. Apa sih makna depresi bagi saya? Apa sih kehendak Tuhan? Kenapa saya mengalami? Bukan berarti Tuhan memberi depresi kepada saya, ya. Tuhan tidak menguji saya dengan depresi, tidak. Tuhan tidak mengetes saya, ya. Tuhan tidak mencobai saya dengan depresi, tapi saya mengalami depresi karena depresi adalah bagian dari kehidupan saya. Tetapi saya bisa menemukan makna dari tadi misalnya saya mengalami depresi. Saya tidak pernah mengalami depresi ya. Jadi itu penting menemukan makna krisis. Menemukan tujuan. Kalau saya boleh cerita, Bapak Ibu semua, ini tanggal 31 Mei adalah World No Tobacco Day. Saya dulu perokok berat, semua rokok saya rokok, cerutu, bikin sendiri, pipa besar dengan dimasukin tembakau, ya, rokok kretek, rokok putih. Saya nggak puas kalau rokok putih, rokok kretek pun yang kelas-kelas berat. Ketika saya bertugas di rumah sakit tahun 83, tidak ada dokter, saya tidak baca peraturan rumah sakit yang melarang saya pegawai rumah sakit merokok. Saya mulai berhenti sendiri. Ya. Saya merasa ketika saya bicara dengan pasien, dengan pegawai rumah sakit yang saya konselingi, saya merasa lebih baik, mulut saya tidak bau, baju saya tidak bau, ketika saya tidak merokok lagi. Ya. Bapak Ibu semua, dulu rambut saya panjang sampai di sini ya. Tahun 78, 79 itu saya selalu ditegur di rapat majelis. Kan gitu. Saya masih muda. Saya menjawab pada majelis, rapat majelis.
gereja di sini membutuhkan rambut saya atau membutuhkan saya. Ini saya nakal dulu ya. Agak berdebat soal rambut. Rambut panjang, ini berewokan semua. Ini setiap hari saya cukur sehingga tidak kelihatan. Tapi ini rapi dulu. Ini keputusan saya ketika saya masuk di rumah sakit. Karena saya menakutkan ketika ini jenggotan, kumis ya, kayak pendeta di Syria, pendeta Kristen di Syria atau di Arab Saudi itu, semua itu jambang penuh ya. Itu menakutkan. Saya makanya potong. Rambut saya selalu pendek, yang dulu tidak ada orang menyuruh. Ya rambut saya potong pendek. Paling-paling panjang sampai 2 bulan, saya sudah potong. Ya. Karena saya merasa itu tujuan hidup saya. Saya belajar konseling itu sebuah kecelakaan. Saya maunya pindah dari Sumatera ke Jawa menjadi pendeta mahasiswa. Jadi rambut saya pelihara panjang. Ya, gitu. Tapi ternyata saya kemudian ditugaskan pindah menjadi pendeta rumah sakit, konselor pastoral di rumah sakit, dan situlah saya mulai belajar konseling pastoral tahun 85, 83, 84, 85. Ya. Dan itu menjadi tujuan hidup saya. Ya. Mungkin dulu saya kurang ramah, mungkin dulu saya ini itu, tapi semua saya ubah menjadi pribadi yang mungkin sedikit berbeda, sedikit demi sedikit berubah, tidak otomatis ya. Karena itu tujuan hidupnya saya. Saya tugas ini, tugas itu, ya. Sinode pernah ingin menugaskan saya kembali ke jemaat, jujur ya. Dan saya tahu persis kalau saya ditugaskan di jemaat, konseling saya nggak jalan. Karena saya sibuk rapat ini, upacara ini, acara ini, saya nggak bisa konseling. Saya bilang sama teman yang menghubungi saya, kakak kelas saya bilang saya lebih baik menganggur daripada saya kembali ke jemaat penuh. Tentu saya masih membantu jemaat. Ya. Itu mungkin tahun 91. Ya. Sesudah saya mengajar 4 tahun di UKSW, saya mau ngajar terus atau saya kembali ke rumah sakit. Saya bilang saya bukan akademisi, saya orang praktisi, makanya saya kembali ke rumah sakit. Tapi kebetulan tahun 2008 saya diminta mengajar lagi ke kampus karena mengisi kekosongan dosen yang tidak ada. Ya, saya kembali mengajar. Tetapi ketika saya kembali mengajar, saya bilang sama kampus harus ada pusat konseling. Tetapi itu tidak ada di kampus. Berbulan-bulan, bertahun-tahun saya menyusun program, tapi itu hanya chaplain di kampus, pendeta di kampus hanya mimpin ibadah, mimpin itu, pimpin ini, pimpin itu. Konselingnya tidak jalan. Makanya saya menolong gereja lain yang bisa bekerja sama dengan saya secara part-time tentu ya. Tapi saya lebih senang kalau saya melakukan konseling, dan saya masih lakukan di rumah sakit negeri, mengurusi orang yang HIV/AIDS, di Panti Ureda, di counseling center yang didirikan oleh Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Saya yang mendorong gereja ini punya counseling center juga, dan sekarang masih diteruskan oleh murid saya di gereja itu. Ya, ke situ saya orang praktisi. Itu tujuan hidup saya. Akhirnya meskipun awalnya saya tidak paham itu, ya, Tuhan membawa saya ke kolam buaya dan untung saya selamat. Ya. Saya tidak membayangkan kalau saya bekerja di rumah sakit, kalau saya menjadi seorang penolong, pendamping orang sakit, pendamping orang kedukaan, pendamping lansia dan sebagainya. Ya, tidak. Saya pikir ini sebuah tujuan yang saya tetapkan dari perjalanan saya. Nah itu saya kira jadi kita juga menolong orang yang kita dampingi memiliki komitmen untuk menolong orang lain. Ya, tadi saya kemukakan saya sudah berhenti merokok. Tugas saya adalah kemudian menentukan untuk menolong masyarakat itu menjadi relawan smoking cessation. Dan itulah saya mengenal Ibu Profesor Yayi Suryo Prabandari karena sama-sama menjadi relawan smoking cessation, berhenti merokok di Indonesia, dan menjadi teman baik, keliling kemana-mana, memberi ceramah bersama-sama.
sampai akhirnya ada satu kabupaten yang kami dorong-dorong. Kebetulan suatu waktu kabupatennya orang dokter, sehingga mungkin itu satu-satunya di Indonesia yang kabupaten itu warung boleh menjual rokok, tetapi tidak boleh mengiklankan rokok. Semua kegiatan olahraga di kabupaten itu tidak didanai oleh, tidak mau menerima dana dari perusahaan rokok, dan itu pasti rugi sebenarnya ya. Dan meskipun sekarang masih banyak yang curi-curi di kantor-kantor pemerintah, tapi secara resmi itu sudah dilarang merokok di kantor-kantor resmi, di pertemuan-pertemuan RT RW sudah dilarang, sudah menjadi perda, peraturan daerah. Saya kira ini berkembang, ya, ada transformasi sosial. Nah, ini perlu konseling kita perlu dorong di situ. Karena ingat Bapak Ibu semua, angkatan ke-6, the sixth post of counseling, pastoral counseling adalah social justice. Saya kira ini banyak PR di negara kita. Mungkin orang mengalami gangguan jiwa, mengalami kelelahan jiwa karena menghadapi peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil. Ya. Profesionalisme, kapasitas juga perlu kita kembangkan. Ya. Mendorong kita, sesudah saya menangani ini, apa yang perlu saya kembangkan dan sebagainya. Kenapa saya memperhatikan kedukaan? Karena ternyata di Indonesia hal ini belum diperhatikan, dan saya mendampingi orang-orang yang mengalami kedukaan, dan itu ternyata tidak ada yang menolong, sehingga itu adalah pengembangan profesionalisme saya. Dan saya berjanji kepada yang punya hidup, yang menghidupi saya akan fokus di situ dari waktu ke waktu. Kalau sekarang tentu saya lakukan dengan online, dengan WA call, dengan Skype, dengan Zoom dan sebagainya. Saya pikir di situ Bapak Ibu semua, itu dah refleksi akhir saya dari perjalanan sekian tahun ya. Nah, ini Bapak Ibu semua pedoman praktis, saya kira di sana sini tadi sudah saya kemukakan, bedakan kunjungan sosial gerejawi dengan konseling pastoral. Saya pasti ya, menduga banyak kesulitan teman-teman yang menjadi pendeta, teman-teman yang menjadi guru, perannya sudah lebih banyak pada guru, pada pendeta, mengubah menjadi ketika kita mengunjungi warga kita, menjadi seorang konselor itu tidak mudah, apalagi tidak ada fasilitas konseling di gereja kita harus mengunjungi orang di rumah, mungkin wirawiri, ada gangguan telepon, ada gangguan anaknya, gangguan masaknya gosong, terbakar karena ngobrol dengan kita dan sebagainya. Saya kira ini, tapi kita ingat bahwa ketika kita melakukan konseling, identitas kita adalah konselor. Identitas kita bukan dosen. Ya. Pengalaman saya di UKSW ketika saya menjadi dosen penuh, masih mengajar penuh, jarang yang ke counseling center yang saya layani. Bahkan ada kasus-kasus yang sangat gawat ya, misalnya, yang sangat emergensi. Tapi ketika saya sudah pensiun, banyak yang datang karena mungkin mereka percaya kepada saya. Saya tidak mungkin lapor lagi di rapat kerja atau rapat dengan dekan dan sebagainya, ngobrol-ngobrol ya, itu jadi ketika kita menjadi seorang konselor dimanapun kita berada, kita melakukan konseling, jangan punya peranan ganda ya, kita konselor, jangan juga sambil jual ini jual itu, sekarang online ya, kadang-kadang kita terjebak juga jual herbal dan sebagainya. Saya kira ini harus kita perhatikan. Kita hanya punya satu fungsi ketika kita melakukan konseling, konselor. Kalau kita melakukan pendampingan, karena saya membedakan pendampingan dan konseling ya, pendampingan itu tidak kompleks, konseling lebih kompleks. Saya sarankan sebagai pendamping, mungkin
menangani masalah-masalah yang tidak kompleks. Menggunakan client center, pendekatan client center cukup. Ketika kita melakukan konseling, mungkin karena kita menangani masalah yang kompleks, kita mungkin perlu mengintegrasikan beberapa pendekatan dan beberapa teknik dari pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu usulan saya ya kita dalami betul ini ya pendekatan. Karena kalau kita konseling pasti tidak boleh tidak kita harus tahu akar pendekatan dan teknik-teknik yang menjadi bagian dari pendekatan itu. Kita jangan comot sana comot sini tanpa memahami akar pendekatannya. Ini pedoman praktis saya, Bapak Ibu semua. Kalau kunjungan sosial gerejawi boleh rame-rame. Tadi kan ada gerejawi, ada pendampingan. Kalau kunjungan pendampingan pastoral umum maksimum 3 orang. Itu pun harus diatur ya, diatur siapa nanti yang menjadi pendamping utama. Yang lain orang Jawa bilang ngegongi, yang lain orang itu mengiyakan. Ya. Jangan sampai si A menanyakan ini, menanggapi ini, si B nanti bingung sendiri, kasihan yang didampingi. Ya, jadi harus dibagi tugasnya. Kalau melakukan konseling pastoral, sebaiknya hanya sendiri, konselor saja. Ya, kalau Anda melakukan pendampingan pastoral, boleh bawa istri, boleh bawa suami, boleh bawa tunangan, boleh bawa anak dan sebagainya boleh. Karena itu tidak terlalu rahasia juga. Tapi ketika konseling, saran saya oleh sebab itu Bapak Ibu semua ya di gereja teman-teman semua yang di gereja saya perhatikan sudah keliling dari pulau ke pulau, jarang sekali gereja yang membangun ruang rumah pastori untuk pendeta atau pastoran ada ruang konselingnya, ruang tenangnya. Jadi kalau sekarang dipikir anak pendeta cuma 3, ya dibuatlah kamar 3. 1 suami istri di kamar 1, anak kedua dan ketiga di kamar yang lain yang berbeda. Ya, itu saya kira Bapak Ibu yang di gereja, apalagi yang punya posisi sebagai pejabat, mungkin perlu menasihati. Kalau membangun pastori atau membangun gereja, ya sebaiknya ada ruang tenangnya. Kalau tidak ruang konseling terlalu keren, ya ruang doa, ruang pertemuan khusus. Ya, ini saya kira harus diperhatikan karena teman-teman yang mengalami praktikum sungguh-sungguh mengalami banyak kesulitan. Ketika gereja, di ruang gereja tidak ada ruang khusus, di pastori juga tidak ada ruang khusus. Di rumah pasti tentu warga jemaat juga tidak punya ruang khusus untuk itu. Ya, saya kira ini penting karena itu konseling menyangkut masalah rahasia, masalah yang kompleks. Saya pikir ya kita harus perhatikan. Mungkin ada teman-teman yang melakukan konseling di beberapa wilayah kan makamnya itu misalnya di samping rumah, bisa duduk di situ, bisa duduk di bawah pohon. Tapi ingat kalau tiba-tiba ada badai, ada hujan, itu kacau juga ya kan gitu. Di kuburan ternyata banyak orang main di situ, terganggu kan misalnya. Ya saya kira ini usulan saya sebagai orang awam ya saya pikir sudah pada waktunya. Gereja ketika membangun pastori harus ada ruang khusus untuk itu. Kalau Romo biasanya ada ya ruang bersama. Juga di rumah sakit Bapak Ibu semua sejak tahun 80-an saya sudah menganjurkan di setiap afdeling atau di setiap ruangan ada namanya quiet room. Tapi rupanya rumah sakit yang pernah saya layani sampai sekarang di setiap ruangan hanya sekarang sudah tambah karena persyaratan akreditasi adalah nursing station, tetapi quiet room-nya belum ada. Quiet room ini dipakai ketika orang sakit terminal dan dokter ingin menyampaikan berita buruk, bad news daripada di ruangan didengarkan sebelahnya, saya kira perlu ruang khusus. Ya, di setiap ruangan. Dokter, perawat, pendeta atau konselor diajak ke situ, dokter menyampaikan berita buruk, kemudian kalau ada komunikasi, pendeta dan
konselor di rumah sakit, perawat masih tinggal di situ di ruangan itu, dokter bisa pamit. Jadi karena menjadi tugas kalau perlu ada masalah sosial, ada paksos juga di situ ya, yang ada case manager misalnya ya. Saya kira ini perlu dilakukan ya. Tetapi sayang pengalaman saya di rumah sakit banyak yang belum, setiap ruangan banyak yang belum ada quiet room-nya. Jadi dokter bisa mengumumkan, memberitahukan diagnosa jelek di depan itu dan juga di depan keluarga kadang-kadang, bukan kepada pasiennya sendiri. Saya kira di situ Bapak Ibu semua jangan berkhotbah, jangan memberi nasihat, dengan ungkapan klise meskipun kedengarannya sangat teologis. Ya. Ini juga ya jangan bertanya kepada penyakitnya atau masalahnya kecuali sudah sampai waktunya. Maksud saya Bapak Ibu semua, di titik awal harus masuk dengan client center dan menanyakan penghayatan orang itu tentang penderitaannya. Ya. Nanti bicara soal penyakitnya di tingkat yang kedua, itu maksud saya. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk di depan sudah langsung apa-apa-apa. Ya, itu mungkin konseling sendiri belum siap mendengarkan pertanyaan itu. Itu maksud saya. Jadi sudah saya kemukakan, jangan kirim ayat Alkitab secara sembarangan, apalagi meneruskan dari orang lain. Ya, kalau itu pergaulan boleh. Tapi ketika Anda mempunyai orang yang ditolong, yang sedang menolong, saya kira itu tidak tepat. Tadi sudah saya kemukakan juga, ya. Ingat Bapak Ibu semua, dalam konseling ini, karena konseling bukan acara, bukan upacara, ya. Konseling tidak selalu harus ditutup dan dibuka dengan doa. Kalau diperlukan, ya memang. Tapi konseling bukan sebuah upacara gerejawi, bukan acara gerejawi. Jadi tidak selalu harus dengan dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Nah, ini juga saya kemukakan, dari saya ulang juga, beri kesempatan pada sasaran layanan untuk berdoa sendiri, doa yang bisa diucapkan sendiri. Kalau dia masih bisa mengungkapkan pergumulannya dengan doa, menemukan ayat mungkin yang tepat, nyanyian yang cocok untuk membantu dia menemukan makna, tujuan, dan pegangan hidup. Ya, alih-alih kita yang memberi dia pegangan hidup, dia menemukan pegangan hidup. Sesuatu yang dia temukan sendiri pasti itu jauh lebih kuat. Dan itulah sebabnya pentingnya kita menggunakan pendekatan eksistensial di akhir konseling kita. Tekniknya bisa persuasi dan juga bisa juga menantang. Ya, menantang bisa soft, bisa juga agak keras. Coba Ibu ya seminggu ini temukan ayat yang pas untuk Ibu dan gitu. Bisa. Nanti minggu depan kita bicarakan sesudah Ibu menemukan. Kalau orang itu nggak menemukan, ya mungkin coba Bu ya baca ini, bisa juga ya. Saya kira nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini sesuatu yang praktis. Mengapa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu mengulang doanya? Kita kembali ke Markus ya. Kalau di Matius, Lukas kayaknya nggak dicantumkan. Ini hal yang praktis. Kenapa diucapkan 3 kali dengan kata-kata yang sama atau hampir sama? Karena doa itu kalau tidak diulang barangkali seperti liturgi di gereja. Belum masuk, sudah berhenti. Ya, itu yang terjadi doa Bapa Kami di gereja, belum masuk, sudah berhenti kan. Kalau diulang lagi nanti aneh kan doa Bapa Kami. Ya. Tapi coba ya, dan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itulah pergumulan dia. Ya Tuhan, kan gitu kan? Kalau boleh, diulang lagi 1 kali.
diulang lagi 1 kali. Mungkin ketika diucapkan 1 kali belum mantap. Ketika diulang lagi itu sudah betul-betul dihayati. Makanya jawaban saya, apakah doa Bapa Kami bisa digunakan? Yes, bisa. Tapi jangan dilantunkan sebagai doa liturgis. Ya. Tapi coba diulang. Kata-kata yang maaf ya, yang penuh kuasa, yang powerful, itu sebenarnya kan doksologinya. Karena engkaulah. Ya. Tapi diulang lagi. Ya. Juga membaca Alkitab, kalau membaca jangan sekali, tapi coba diulang lagi. Mungkin aneh ya itu. Oh, diulang lagi. Tapi mungkin ketika dibaca 1 kali belum masuk di dalam hati, belum diayati. Kemudian diulang lagi. Sama Bapak Ibu juga nyanyian, sebaiknya kalau kita menggunakan nyanyian 1 ayat, 1 bait, diulang lagi. Dan di lingkungan Protestan barangkali rumus-rumus doa ini jarang dipakai, ya kan? Tetapi ini pentingnya doa yang bersifat partisipatoris. Kalau Bapak, Ibu sedang mendampingi saya, teman-teman sedang mendampingi saya, misalnya saya sakit di rumah sakit. Kalau Bapak mengucapkan, Bapak Ibu, teman-teman mengucapkan doa sendiri, kan saya mikir nanti pendeta ini mau ngomong apa lagi, doa apa lagi ya. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudari mengajak saya untuk membaca doa Bapak, otomatis saya tidak bisa bersuara karena sedang sakit keras pun saya bisa membaca dalam hati, apalagi tidak hanya 1 kali. Saya pasti ikut. Itulah powernya dari doa untuk orang yang sedang mengalami penderitaan ya, bukan orang yang sehat di gereja ya, di ibadah, tapi diulang lagi. Ya. Di lingkungan Katolik sudah banyak doa-doa yang dirumuskan. Dan itu pasti bisa mengikutinya karena ada bacaannya. Sedang di Protestan kadang-kadang bebas, tapi kadang-kadang itu ngelantur ke sana ke sini tidak menjurus. Ya. Saya kira ini saran saya sederhana. Mungkin jemaat, mungkin majelis, pendeta perlu bersama-sama merumuskan doa yang khas untuk orang sakit di sini. Ini apa sih yang coba dibuat eksperimen juga. Kalau doanya begini pas enggak untuk menolong orang mengekspresikan kedukaannya. Nyanyian apa ya yang pas. Ketika saya di Ambon pada waktu tahun 2019 ya kan, saya 1 bulan lebih di Ambon menangani orang-orang yang mengalami trauma. Di posko itu ada anak muda yang menciptakan nyanyian khas teman-teman yang sedang mengalami trauma di itu. Sayang itu saya tidak bisa atau belum menemukan rekaman yang terakhir itu ya. Tapi mereka menciptakan hanya 3 kata, Bapak Ibu semua. Itu nyanyiannya 3 kata diulang-ulang ya. Ada nyanyian di awal, di tengah, dan di akhir, syukur ya. Mengundang Roh Kudus juga. Saya perlu cari itu teksnya ya. Apa sudah saya bawa pulang ke Jogja atau belum? Mungkin masih tertinggal di Ambon ya. Tetapi itu menarik. Mereka sendiri yang menciptakan yang khas untuk pergumulan mereka pada waktu mengalami trauma gempa bumi di Pulau Ambon, khususnya di Pulau Ambon bagian timur ya, seperti Suli, Paso, Wai, dan seterusnya di bagian-bagian timur Pulau Ambon yang sebagian masuk di Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Saya pikir tadi di sana sini sudah saya sebutkan, Bapak Ibu semua, ini bagian akhir dari presentasi saya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ada 2 macam ya resources, sakramental dan non sakramental. Ya, kita tahu dalam komunitas Katolik ada 7 sakramen. Mungkin Ibu Krisana bisa menjelaskan apa saja sakramen itu. Sedang di Protestan hanya ada 2 sakramen. Roti dan anggur itu komini, perjamuan kudus,
dan baptis itu disimbolkan dengan air, ya. Nah, di lingkungan Katolik tentu ini kadang-kadang paradoks ya. Di Katolik itu sepertinya lebih kaku tapi lebih fleksibel. Contohnya baptis tidak harus dilakukan oleh oleh pastor. Kalau di situasi tertentu bisa dilakukan oleh brother atau suster atau orang lain kan begitu ya. Di beberapa wilayah yang juga itu pastor menikah ya, itu bisa melayankan sakramen itu sejauh yang saya pahami ya. Sedang di Protestan tidak boleh, meskipun orang mau meninggal tidak boleh baptis. Banyak orang masih perdebatan teologis di situ ya. Apakah orang yang sudah meninggal minta dibaptis supaya diselamatkan itu banyak pendeta masih belum sepakat ya. Karena pendekatannya adalah dogmatis, bukan pastoral. Nah, saya kira ini perlu diubah juga kalau mau melihat dari sisi pastoral. Nah, kalau kita bicara mengenai pastoral, ya, yang disebut dengan religious resource itu kan bukan hanya yang alat-alat upacara itu. Wangi-wangian bisa dipakai, itu juga bisa membuat relaksasi. Saya sangat bersyukur kalau halaman gereja bukan hanya untuk parkir, tapi juga ada taman-tamannya. Itu kan membuat nyaman dan ada bunga-bunganya yang indah, gitu kan? Itu juga akan menolong. Ya, kita bisa menggunakan alam. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa melakukan pendampingan di pinggir sungai dan sebagainya, kan? Saya pikir itu menolong di pinggir pantai ketika orang mengalami kedukaan, kadang-kadang di rumah, di tengah ibadah, tadi di perjalanan dan sebagainya. Saya pikir ini suatu pembelajaran, suatu contoh teladan bagi kita juga. Lilin bisa juga dipakai untuk meditasi misalnya, ya, untuk ya alih-alih kita doa panjang-panjang kita yang mendoakan, coba dengan lilin itu. Nah, rangkulan, touching, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga selalu mengulurkan tangannya. Ya. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat sangat jelas, itu bayang-bayang bajunya pun, itu jubahnya itu bisa menyembuhkan. Tentu itu bukan magic, tapi itu menggambarkan betapa relasi yang dalam antara orang yang ditolong dengan penolong sendiri, Tuhan Yesus. Saya kira di situ ya. Ini mungkin tafsiran saya beda ya. Kalau tafsiran kan dia punya kuasa, tetapi dari satu sisi saya kira betapa orang yang ditolong itu yakin mempunyai hubungan relasi spiritual dengan Tuhan Yesus. Contoh doa saling berpegangan tangan. Simbol salib juga bisa dipakai, ya kan? Banyak keluarga Kristen memiliki salib di rumahnya, tapi tidak pernah dipakai oleh pendeta, oleh pengunjung juga untuk melakukan pastoral. Memandang salib itu, melihat dan sebagainya, saya pikir perlu dipakai. Ya. Nah, ini satu nyanyian ya, yang beberapa kali saya pakai, biasanya dalam kelompok dan direfleksikan dan tadi membuat rileks ya. Veni Sancte Spiritus versinya ada satu ziarah baru di Herzegovina, itu namanya dekat Herzegovina, itu di Veni Sancte Spiritus ya. Nah, Bapak bisa ya, coba kita putar sebentar kalau boleh. Ini sorry. Oke. Mudah-mudahan bisa saya buka kalau mau kita dengarkan.
itu rasanya diulang-ulang dengan 3 kata, tapi itu bisa menenangkan dan bisa menyembuhkan orang yang mengalami trauma. Mudah-mudahan bisa nyambung ya YouTube saya. Nggak bisa ya. Bisa nyambung ke YouTube? Harus diklik nggak, Pak? Gimana? Harus diklik linknya. Dulu nih tadi. Ini tadi kan? Iya, Linknya ini toh? iya yang YouTube. 2 kali, 1 kali? Coba 1 kali, Pak. Atau link. Ini kok nggak muter tuh? Harusnya muter kan? Oh, Bapak dari share screen itu Share screen. sebelumnya itu ada kata centang dulu, Pak, video. Yang apa? Bapak sebelum share screen itu ada centang video. Share screen-nya harus saya stop dulu. Ya, Centang video. Agak macet nih. Tadi sudah share screen, sudah tuh putus ya atau belum? Di laptop saya agak. Oke. Oke, share. Yang mana itu? Share screen. ada Oh, dengan ini, sound. dengan sound Video sama atau dengan sound? video. Oh, video. Apa? Video, Pak. Sama sound juga. Oke. Oke, coba ya. Ya. Berarti saya Oke. Oke, terima kasih tadi share screen. Tadi saya sudah putus share screen ya. Tadi sudah saya coba bagus. Kok malah cancel meeting? Ini kan? Itu mana? Kok nggak ketemu? Malah macet. Iya, macet. Ini macet apa laptop saya. Low system resources may affect our video. Zoom saya. Ini mau kembali ke Zoom sebenarnya saya kok nggak mau ya. Meeting control. Ini saya kok bisa seperti lift Ya oke. Sekarang saya harus mulai lagi ya. Coba ini ya. Share. Sekarang muter nggak? Belum, Pak. Ini muter. Tunggu dulu. Kalau Oh ini ya, lihat muter kan? loading. Harusnya sudah jalan. Volumenya, Pak. Oh ya, volume saya. Sudah pol tuh. Harusnya ada suaranya ya. Bapak tekan play. Kok saya play. Pause itu, ini sudah play. Kok balik pause. Ini pause lagi. Oke.
Well, Bapak Ibu bisa mencari sendiri ya kalau gitu. Saya stop share aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.